Kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Belajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Pada kesempatan podcast kali ini, saya Jaihan Elvin Romiko Hartawan bersama dengan Bapak Ustadz Nidom SPDI. Selamat pagi Pak Nidom, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nidom? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga dapat berjalan dengan lancar aktivitasnya ya Pak Nidom. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Nidom ini sebagai guru agama Islam ya di SMP Negeri 28 Surabaya. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak Nidom mengajar di SMP Negeri 28 Surabaya? Saya mulai masuk di SMP Negeri 28 Surabaya ini dari mulai tahun 2016, tepatnya bulan Agustus ya, 2016 itu. Dari awal itu saya mulai masuk di SMP Negeri 28 sampai sekarang tahun 2022. Jadi sekitar berapa tahun ya, 2022 dengan 2016 berarti sekitar 8-9 ya, tahun lah ya. Sebelum mengajar di SMP Negeri 28 Surabaya, apakah Pak Nidom pernah sekolah di pondok? Alhamdulillah selama ini saya belum pernah belajar di pondok tertentu yang fokus di katakanlah di Salafiyah ataupun pondok-pondok tahfidz ataupun pondok-pondok sufi. Tetapi saya mulai sekolah itu dari sekolah-sekolah Islam. Artinya dari mulai dasar, di situ dari mulai MI, dari mulai SMP-nya, SMA sampai dengan perkuliahan juga, itu semuanya adalah sekolah-sekolah Islam. Jadi kalau di pondoknya sendiri tidak pernah menyak. Ya. Jadi Pak Nidom banyak pengalaman dalam mempelajari Islam ya? Alhamdulillah kalau dalam mempelajari itu tidak ada kata berhenti untuk tetap belajar dan belajar. Karena dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana kita umat Islam wajib dan harus menuntut ilmu dari mulai tuayan sang bunda sampai dengan tapi hadis yang sahih berikutnya itu utlubu ilma walau bisin, artinya tuntutlah ilmu walau sampai dengan keterisian. Jadi untuk anak-anakku semua ya, tidak ada kata telat dan terlambat, dan tidak ada kata untuk lelah kita untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sendiri adalah sebuah nur atau cahaya yang bisa membimbing kita, baik itu kalau kita inginkan dunia ya dengan ilmu, kalau kita menginginkan akhirat ya dengan ilmu. Seperti itu saja. Baik Pak Nidom. Bagaimana kesan dalam mengajar di SMP Negeri 28 Surabaya? Alhamdulillah dalam hal ini saya selama ini mengajar di SMP Negeri 28 Surabaya mengalami banyak kesan-kesan yang positif ya. Karena apa? Segala sesuatu yang saya alami adalah saya anggap sebuah positif. Karena apa? Karena hidup ini adalah sebuah rangkaian skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus tetap di jalannya, ihdinas siratal mustaqim ya, tetap di jalannya. Artinya kesan-kesan saya di sini menambah ilmu saya sendiri dalam hal belajar dan mengajar. Betapa terasa ringan ketika saya mengajar di sekolah ini. Ketika itu sebelum saya di sini, saya pernah juga mengajar di MI atau di SD, bahkan pernah juga saya ngajar di TK. Tapi hanya ketika itu ya nggak lama sih. Ya. Ternyata setelah saya pindah ke SMP 28 itu jauh berbeda dan kayaknya terasa ringan bagi saya, karena
saya dulu pernah ngajar di sekolah swasta, yang mohon maaf, ya itulah siswa-siswi anak swasta ya, mungkin dari kedisiplinan, dari segi apa kepada gurunya itu beda. Nah, pakai ini lebih Alhamdulillah. Semoga dapat bermanfaat ya Pak. Amin. Pak Nidom, pagi ini siswa kelas 7 di SMP Negeri 28 Surabaya menjalani kegiatan Isra Mi'raj di sekolah. Ya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak Nidom tentang Isra Mi'raj. Apa arti dari Isra Mi'raj, Pak Nidom? Isra itu adalah perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, nah, itu arti dari Isra. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan naik, ya, naik dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratul Muntaha dengan berbagai kejadian yang misterius di luar akal logika manusia. Tetapi Rasulullah di sini bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan diisrokan, dinaikkan atas izin Allah. Nabi Muhammad ini melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj, dan pada intinya adalah pelaksanaan atau menerima wahyu secara langsung. Kalau bahasa sekarang ini COD ya, COD langsung, tidak pakai perwakilan dari malaikat Jibril, tidak pakai perwakilan dari wahyu-wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi langsung dipanggil oleh Allah di hadapan Allah menerima perintah sholat 5 waktu. Itu pun 5 waktu, awalnya enggak 5 waktu, ya, awalnya adalah 50 waktu. Bayangkan, coba bayangkan di sini. Yang 5 waktu saja kita terkadang masih bolong-bolong, apalagi yang 50 waktu. Jelas banyak bolongnya, ya kan? Nah, inilah rukso, namanya rukso, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu anak-anak, keringanan ini ya, marilah kita untuk menunaikan, bukan melaksanakannya. Menunaikan beda. Kalau kita menunaikan, itu artinya kita bersungguh-sungguh. Yang namanya sholat itu dijadikan apa ya? Sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Seperti kalian saja kalau mungkin ketika hari ini ya, tadi sarapan itu kebutuhan apa kewajiban? Coba. Kebutuhan. Ya, makan, minum, berpakaian, ya, belajar itu adalah kebutuhan, ya. Nah ini sholat itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau itu suatu kebutuhan, maka dengan sendirinya hati ini, ya, tubuh kita ini akan tergerak untuk segera melaksanakan yang namanya sholat. Makanya ada panggilan adzan, segeralah untuk melaksanakan sholat. Gitu. Semoga kita dapat tetap menjaga sholat kita ya. Amin. Saya mulai penasaran nih Pak Nidom. Gitu. Menurut Pak Nidom, coba jelaskan cerita tentang perjalanan Rasulullah. Ya. Perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Iya, hijrah tentang Isra Mi'raj. Oke. Alhamdulillah ya. Semoga yang saya sampaikan ini benar, itu dari Allah. Adapun salah itu mungkin bagi saya dan dimaafkan ya. Oke, bismillah anak. Yang saya ketahui, yang namanya perjalanan Isra Mi'raj ini, ketika itu Rasulullah SAW menemui yang namanya ada suatu kejadian seorang hamba yang memukul kepalanya sendiri sampai pecah. Ya, kita tahu, pukul sendiri, pecah, kembali lagi, pukul sendiri, pecah, kembali lagi. Nah, seperti terus menerus. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa yang kita seperti ini? Maka Jibril menyampaikan, ya inilah nantinya umatmu ya Rasulullah, yang ketika ada kumandang azan untuk perintah sholat, mereka enggan untuk melaksanakan. Bahkan mereka
tidak pernah sampai. Kemudian berjalan lagi ke langit berikutnya, ditemuilah seorang hamba yang lagi menuai padi, panen ya. Iya. Itu setelah dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, terus seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa ini gerangan? Kemudian Jibril menjawab, itulah nantinya umatmu yang ketika di dunia suka berinfak, bersedekah. Nah, satu biji padi akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai ini ada 100 biji padi. Bayangkan, berarti 700 tangkai. Itu kalau sedekah 1 ganjaran. Nah, jikalau jenengan anak-anak semua berpindah ke sedekah lebih dari jumlah yang tadi, maka akan dilipat itu. Jangan malas untuk selalu infak di masjid tertinggal kita SMP Negeri 28 di hari apa? Jumat. Ya, itu ya. Tetap infak. Apakah Rasulullah pernah menceritakan tentang perjalanannya dalam Isra Mi'raj kepada masyarakat di Mekah? Oke. Peristiwa ini tidak hanya diceritakan, ya, tetapi sampai sekarang pun kita bisa mengetahui cerita ini. Artinya tidak hanya di masyarakat Mekah, ya, seluruh sahabat kemudian menyampaikan kepada tabi'in tabi'at, kepada para ulama ketika itu, para khalifah, dan sampailah terdengar pada kita yang hari ini di sini hidup di tahun ini. Bagaimana tidak 1400 tahun yang lalu, itu bukan waktu yang pendek, ya. Itu waktu yang sangat lama, dan cerita ini berulang-ulang sampai di telinga kita. Dan yang tadi yang belum saya sampaikan, ya, juga ketika perjalanan ke langit berikutnya Rasulullah berhadapan dengan manusia yang mencakar-cabik tubuhnya sendiri hingga berdarah, ya. Nah, itu adalah ketika mereka selama hidup di dunia suka mencari-cari keburukan orang lain. Juga ada yang tadi, ya, memotong lidahnya, menjulur dipotong. Itu balasan bagi mereka yang suka berkata bohong. Apakah ada cerita tentang Isra Mi'raj di dalam kitab suci Al-Quran? Sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1-5, yang bagaimana intinya adalah bahwa menjelaskan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam saja, mengendarai yang namanya kendaraan yang bernama Buraq, dalam surat Al-Isra. Menurut Pak Nidom, bagaimana cara untuk merayakan Isra Mi'raj bagi para remaja di Indonesia? Anak-anakku yang saya sayangi, yang soleh-solehah, merayakan Isra Mi'raj itu adalah suatu suatu keinginan hati yang ingin sekali mengenang kisah-kisah yang sangat-sangat luar biasa, yang spiritual, ya. Baik itu kalian bisa bersolawat kepada Rasulullah, tapi yang tidak kalah penting adalah ujung dari Isra Mi'raj itu sendiri adalah perintah sholat. Cukup kalian melaksanakan sholat dengan baik, ya, tepat waktu, itu kalian artinya setiap hari sudah memperingati Isra Mi'raj, walaupun tanpa di hari, tanggal, bulan ketika itu diperingati Isra Mi'raj. Itu yang setiap hari kalian bisa memperingati dengan cara kalian sendiri, melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat sunnah. Nah ini, ya,
Sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang soleh-solehah, kita malu kalau kita hanya bisa melaksanakan sholat yang wajib, padahal kita juga ada sholat yang sunnah, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Dan insya Allah nanti kita semoga semua yang melihat video ini, kita akan bertemu yang namanya bulan Ramadan, di mana nanti ada sholat sunnah tarawih. Ya, jangan ditinggalkan, emang tidak. Semoga kita dapat menjadi kepribadian yang lebih baik ya Pak Mister. Amin. Terima kasih Pak Mister. Oke. Sebelum melanjutkan, mari kita saksikan kegiatan Isra Mi'raj di Masjid SMP Negeri 28 Surabaya berikut ini.
Isra Mi'raj ini ya Pak ya. Iya, betul. Semoga tahun depan bisa berkumpul kembali Ya, dalam keadaan sehat. amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengadakan kegiatan yang seperti ini Isra Mi'raj dengan apa ya, lebih leluasa lagi, tidak lagi jaga jarak, protokol kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini menjadi endemi. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya Pak, sepertinya sebentar lagi ada bulan puasa Ramadan ya Pak ya. Ya. Kira-kira arti puasa itu apa ya Pak? Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Bahasa Arabnya itu as-saum, ya, menahan. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Menurut bahasa, puasa adalah menahan, ya. Menahan dari apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Di sini menahan apa? Tidak hanya menahan makan, minum, ya. Yang paling mendasar adalah menahan emosi, amarah, ya, hawa nafsu. Nah, ini yang apa ya? Yang paling menonjol dari kita itu bisa menahan hawa nafsu ataupun amarah. Nah, ini ya agak sulit ya. Untuk itu di bulan puasa nanti semoga kita menjadi yang terakhir di kalimat yang terakhir di ayat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin. Itu ada. Bagaimana ya Pak cara Rasulullah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ya. Di dalam fikih sudah dijelaskan bahwasanya ketentuan puasa itu ditandai dengan penentuan awal puasa itu sendiri. Bisa dengan cara hilal. Apa itu Pak hilal? Hilal itu dengan cara melihat langsung secara mata telanjang terbuka di berbagai titik, di berbagai negara, wilayah. Misal Indonesia ya, ada 27 provinsi lebih sekarang ya, 30 berapa itu. Nah itu di sini ada lembaga yang mewenangi, yaitu lembaga Departemen Agama, ya, akan mengambil sampel dari hilal itu untuk penentuan awal puasa Ramadan. Dan ini momen ini yang sering ditunggu oleh seluruh muslim muslimat seluruh Indonesia khususnya dan seluruh dunia umumnya ya. Nah ini anak-anak itu di awal dari itu dulu, kemudian nanti setelah itu ya puasa itu ya menahan dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari ataupun di waktu maghrib ya. Sebelum fajar itu sebelum sholat subuh. Nah, itu silahkan ya bagi yang berpuasa, yang pertama ya rukunnya puasa itu niat. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa itu sendiri. Iya itu ada. Menurut Pak Nidom, bagaimana harapan Pak Nidom untuk bulan puasa di tahun berikutnya? Oke, harapan saya bulan di tahun berikutnya. Di tahun ini saja saya berharap sekali ya saya sendiri pribadi ya bisa menunaikan sampai genap atau sampai penuh 30 hari. Dan ini alhamdulillah ya, kalau yang laki-laki insya Allah bisa. Tapi bagi yang perempuan biasanya ada 6 bulan ya, ada masa-masa menstruasi, ada masa-masa haid. Nah ini lah yang bisa menghalangi, tetapi itu adalah sebuah apa ya, memang mungkin dari Allah Subhanahu wa taala keringanan ya bagi para wanita, tapi nanti bisa diqadha di hari yang lain, di bulan yang lain. Dan untuk harapan di bulan berikut, di tahun berikutnya, harapan saya itu semoga kita semua, saya sendiri juga pribadi menjadi pribadi yang
itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Sepertinya waktu berjalan begitu cepat ya Pak. Iya, betul sekali. Semoga penjelasan Pak Niko bisa mudah untuk dipahami dan diamalkan oleh sobat-sobat Spendupan ya Pak. Amin, 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 amin. Spendupan Pasti bisa. Spendupan Pasti bisa. Spendupan Pasti bisa. Belajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Saya undur diri ya Pak Niko. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.